Ya, baik Bapak Ibu semuanya, terutama ini untuk yang baru ya, atau mungkin unit yang lama gitu ya, unit-unit yang lama untuk Bapak Ibu mitra dan kepala unit. Ya, tentunya setelah Bapak Ibu sudah ada kontrak gitu ya, ataupun perjanjian gitu ya dengan divisi kemitraan dengan YPAI, dengan Bimba Pusat. Nah, nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan link untuk laporannya masing-masing. Bukan hanya link, tetapi juga untuk mendapatkan username dan password untuk laporannya. Nah, nantinya akan seperti ini ya, laporan stripbimba.com. Nah, Bapak Ibu bisa langsung pilih ke unit ya. Pilih yang unit seperti ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke tampilan yang seperti ini ya. Ini adalah tampilan untuk laporan online unit aktif atau unit mitra. Nah, akan ada username dan juga password. Nah, biasanya untuk username untuk di awal itu menggunakan kata Bimba ya, BIMBA sesuai dengan kata Bimba yang kita punya ya. Jangan sampai salah ya. Jadi bimbanya seperti ini ya, BI kecil, MBA-nya besar. Kemudian 5 digit angka. Kemudian 5 digit angka. Nah, ini ada 5 digit angka. Nah, 5 digit angka ini diambil atau diperoleh dari nomor cabang unit masing-masing. Nah, nomor cabang unit ini juga Bapak Ibu akan terima ketika sudah ada teken kontrak ataupun penandatanganan ya, kerjasama dari Bapak Ibu Mitra dengan YPAI atau dengan Bimba Ayuweo. Nah, untuk selanjutnya masukkan passwordnya, password awal atau password pertama kali yang diberikan dari pusat itu sama semuanya ya. Jadi ada 123 123. Nah, ini silakan langsung diketik 123 123. Kalau sudah dipastikan semuanya benar, kemudian tinggal sign in. Nah, nanti ketika sign in, Bapak Ibu akan diarahkan kembali masuk ke dashboard Bimba. Nah, sebelum masuk ke dashboard, teman-teman akan melihat tagline Bimba, yaitu relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Nah, ini bisa di-close saja ya, Bapak Ibu, bisa di-close. Nah, yang ada di dashboard yaitu perbandingan murid baru per tahunnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada grafiknya nanti ya akan muncul setiap Bapak Ibu buka dashboard. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk langsung ke aplikasinya, saya juga ingin memperkenalkan atau menunjukkan untuk fitur-fitur utama gitu ya, fitur-fitur yang Bapak Ibu nantinya harus input ataupun harus isi terlebih dahulu gitu ya. Entah itu nantinya hanya diisi sekali ketika mendapatkan aplikasinya atau mendapatkan linknya, ataupun nanti akan diisi secara periodik gitu ya, secara 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali atau mungkin setiap ada murid baru seperti itu ya. Jadi ini kami mempunyai 10 fitur utama yang harus Bapak Ibu kerjakan, harus Bapak Ibu teliti ya, agar tidak ada data yang salah di masing-masing aplikasi dari Bapak Ibu gunakan. Nah, ini yang pertama ini ada login, terkait login ya. Login atau input tadi yang mungkin sudah saya jelaskan terkait linknya, masukkan username. Nah, ini seperti ini, lalu masukkan password. Nah, setelah semuanya selesai ya, tadi masuk ke data ini atau dashboard ini. Nah, yang harus Bapak Ibu lakukan juga adalah ganti password. Nah, kenapa ini ganti password? Kenapa kami arahkan ganti password? Karena kita menggunakan kata Bimba dan juga nomor cabang gitu ya. Khawatirnya, khawatirnya ketika ada kekeliruan atau kesalahan salah satu digit saja, nah nomor cabang yang Ibu masukkan dan menggunakan password yang sama gitu ya, 123 123, maka akan riskan untuk Bapak Ibu masuk ke aplikasi unit lain atau sebaliknya unit lain yang masuk ke aplikasi Bapak Ibu. Nah, untuk caranya ganti password, Bapak Ibu bisa menggunakan cara ini ya. Yang pertama,
Bapak Ibu arahkan kursornya ke gambar foto yang ada di kanan atas, kemudian bisa diklik ya. Lalu akan muncul dua pilihan. Yang pertama ada change password, yang kedua logout. Change password untuk mengganti password, logout untuk keluar ya, keluar dari aplikasinya. Nah, kita pilih change passwordnya. Nah, maka kita disuruh memasukkan eh, password yang baru. Nah, ini untuk penggantian password yang baru, kita membutuhkan password yang lama terlebih dahulu. Password yang lama dimasukkan saja, misal 123 123, kemudian new passwordnya silahkan disesuaikan dengan passwordnya masing-masing unit ya. Jadi terserah dari Bapak Ibu Mitra mau mengisi password itu seperti apa. Nah, itu bisa nanti dicatat atau disimpan ya di tempat yang berbeda-beda gitu ya, banyak tempat agar Bapak Ibu tidak lupa dengan password yang baru seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kami sarankan untuk mengganti passwordnya. Nah, silakan diisi di new password dan kemudian dari new password ini diisikan kembali ke confirm password. Isi dari new password dan confirm password ini adalah sama gitu ya. Jadi sama seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu untuk pertama kali ketika Bapak Ibu baru pertama kali membuka dari aplikasi online yang saat ini. Nah, kemudian setelah semuanya selesai, confirm password selesai, passwordnya sudah diganti. Nah, Bapak Ibu juga diharuskan ya, kami sarankan untuk mengecek profil unit. Ya, di situ ada profil unit, kontak, rekening. Nah, jika ada kesalahan, silahkan konfirmasi ke PIC ya. Jika ada yang tidak sesuai, bisa ke Bunda Nani, ke Bu Lucy, ataupun Pak Patih. Nanti akan kami sesuaikan datanya. Nah, seperti ini contohnya ya. Bapak Ibu buka langsung ke profil unit ya. Profil unit Bapak Ibu klik. Nah, Bapak Ibu klik, Bapak Ibu lihat ya, dibaca dengan seksama untuk nomor cabangnya, nama unitnya, statusnya, awal kontrak, akhir kontrak, terus tanggal perpanjangan, kalau sudah perpanjangan ya, nilai JMP-nya, nama mitranya, nama korwilnya, telepon, email, sampai dengan kode pos dan alamat, kemudian rekening bank atas namanya. Nah, ini harus sesuai ya, harus benar sesuai dengan unitnya masing-masing, sesuai dengan data mitranya masing-masing. Jadi jangan sampai ada yang keliru ya. Kalau keliru tadi saya sampaikan, Bapak Ibu bisa laporkan ke PIC-nya, ke Bu Lucy atau Pak Patih ataupun Bunda Nani. Ya, silakan bisa langsung dilaporkan saja kalau masih ada kekeliruan data yang sudah kami masukkan gitu ya. Karena data ini hanya bisa diedit oleh pusat ya Bu. Bapak Ibu tidak bisa mengedit atau mengganti atau mengubah data yang ada di sini. Jadi silakan bisa dilaporkan ke pusat. Oke, berikutnya kalau misalkan profilnya sudah sesuai semua, sudah benar semuanya, maka Bapak Ibu bisa langsung mengisi data staff ya. Di sini ada staff dan daftar staff, di situ ada input dan update. Tombol tambah staff, tombol import staff, tombol download import staff result, kolom aksi, di dalamnya ada lihat, edit dan hapus ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke data staff. Nah, di sini ada staff, kemudian daftar staff. Nah, dari sini Bapak Ibu nanti akan bisa memasukkan data-data staff atau relawan ya dari unit masing-masing. Nah, contoh seperti ini ya. Saya di sini ada dua cara sebenarnya. Ada dua cara ya. Ada cara yang pertama ini cara manual menggunakan tambah staff. Tambah staff ini digunakan untuk memasukkan data satu per satu ya. Satu per satu. Contohnya seperti ini. Nah, ini untuk nick ya. Nick ini eh, opsional saja ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengisikan nomor urut saja gitu. Nick ini singkatannya dari nomor induk karyawan. Jadi silahkan bisa menggunakan nomor urut. Contoh misalkan 000000 ya. Satu gitu ya. Disesuaikan saja. Lalu
Untuk namanya contoh misalkan eh, Arif Junaidi gitu ya untuk namanya. Kemudian jabatannya kepala unit, statusnya aktif, departemen Bimba Ayuweo. Nah, ini bisa dipilih ya, bisa diklik. Kalau salah bisa diubah lagi, kemudian dipilih lagi seperti ini ya. Kemudian tanggal masuknya disesuaikan dengan tanggal masuknya. Contoh tanggal masuknya ya. Kemudian tanggal lahir. Nah, ini tanggal lahir juga bisa disesuaikan. Tanggal lahirnya bisa disesuaikan. Kemudian nomor handphone, alamat email ini juga bisa diisi ya, diisi sesuai dengan data yang ada. Kemudian nomor rekening bank atas nama ini opsional ya. Boleh diisi, boleh tidak. Ya, boleh diisi, boleh tidak. Kalau mau diisi silahkan, kalau tidak juga tidak masalah karena ini intern dari masing-masing unit gitu ya. Tapi untuk nick ini wajib diisi ya, wajib diisi. Tetapi ini adalah isinya nanti opsional. Silahkan Bapak Ibu bisa mengisi angka nomor urut atau seperti apa untuk di unitnya masing-masing seperti itu. Kemudian kalau sudah bisa disimpan. Ya, ini karena nicknya sudah pernah digunakan jadi tidak bisa ya. Ini contoh saja saya menggunakan nick yang acak. Nah, seperti ini. Maka datanya akan masuk ya. Dari data nama, jabatan, status, departemen, tanggal masuk, masa kerja. Nah, ini kalau kita menggunakan tambah staf, maka kita akan menambahkan satu persatu. Nah, contohnya ya, seperti tadi yang sudah kami contohkan. Nah, ada satu cara lagi gitu ya untuk menambahkan banyak data. Contoh misalkan dari unitnya Bapak Ibu ada 10 motivator gitu ya atau ada 5 motivator gitu. Bapak Ibu ingin menambahkan sekaligus. Nah, kita juga memberikan fasilitas untuk itu gitu ya, untuk bisa memasukkan data sekaligus. Akan tetapi itu hanya pilihan ya Bapak Ibu, tidak mutlak semuanya harus digunakan. Oh, harus menggunakan impor staff atau tambah staff gitu ya. Yang penting Bapak Ibu senyamannya saja mau yang mana yang dipilih gitu ya. Boleh menggunakan hanya tambah staff atau boleh menggunakan impor staff. Jadi ini pilihan menurut Bapak Ibu yang lebih mudah, yang lebih simpel yang mana seperti itu ya. Oke, saya akan mencontohkan untuk impor staff ini menambahkan secara corporate atau secara bersama-sama gitu ya dengan banyak data. Nah, ini contoh seperti ini kita akan diarahkan untuk mendownload file sampelnya. Nah, seperti ini kita klik here, maka nanti kita akan diarahkan untuk eh, mendownload dari sampel datanya. Nah, ini import staff template ya. Kemudian silakan disimpan. Disimpan Bapak Ibu boleh simpan di mana saja ya sesuai dengan yang Bapak Ibu butuhkan atau sesuai dengan yang Bapak Ibu untuk simpan di mana. Kemudian setelah itu sehingga bisa di save. Nah, bisa di save kemudian dibuka ya, di open ya. Nah, ketika ada data di baris nomor 2 bisa dihapus ya. Kalau sudah kosong tidak perlu dihapus lagi ya. Tinggal di dalamnya hanya tinggal data seperti ini ya, nick, nama, jabatan, status sampai dengan atas nama. Selain itu silakan bisa dihapus kalau ada data yang masuk. Nah, untuk mempermudah data ini, kami juga nanti akan mengirimkan ya contoh ataupun master aplikasinya untuk memudahkan Bapak Ibu menentuk atau membuat filenya atau membuat CSV-nya seperti ini ya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu semuanya masternya ya, contoh masternya. Di sini ada ya, di sini ada impor staff. Nah, Bapak Ibu bisa isikan di sini ya, sama isinya ada nick, nama, jabatan sampai dengan eh,
nomor rekening bank, dan atas nama. Ya, di sini ya. Nah, untuk aplikasi ini, Bapak Ibu harus pastikan untuk status CSV-nya ini checklist, checklist, dan checklist. Jangan sampai ada data yang masih silang ya, atau nah masih silang seperti ini ya. Ini jangan sampai ya, ataupun nanti dia akan tanda seru. Nah, atau dia berubah menjadi tanda seru seperti ini ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Harap dipastikan data yang dimasukkan ini sudah checklist semua. Nah, kalau sudah checklist seperti ini, Bapak Ibu tinggal copy paste data yang ada di sebelah kanan, di paling kanan. Nah, data ini jangan sampai terhapus ya. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini juga sebelum pengisian, sebelum dipastikan, di sini ada tanda bintang dan tanda pagar. Ada tanda bintang, ada tanda pagar. Yang bertanda bintang artinya Bapak Ibu harus mengisi ya, wajib diisi kolomnya. Kalau yang bertanda pagar ini opsional, boleh diisi, boleh tidak ya. Kalaupun tidak diisi tidak masalah. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah tampil seperti ini, statusnya sudah checklist semua, Bapak Ibu tinggal copy. Copy datanya, Bapak Ibu bisa menggunakan klik kanan, kemudian copy. Copy yang ada di sini, kemudian kita balik lagi ke import staff template yang tadi. Nah, kita kembali ke sini, kemudian di sini diarahkan, kemudian klik kanan lagi menggunakan paste value ya. Paste value yang gambarnya 1, 2, 3. Nah, seperti ini ya. Tapi udah mati kan? Oh, udah. 130 ya. Tuh. Ya, seperti ini ya. Kalau sudah, silakan bisa di-save. Yes. Di-save, yes. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu bisa langsung upload ya. Kita kembali ke laporan tadi. Kita choose your file. Kemudian bisa dicari lagi tadi untuk laporannya. Nah, saya simpan di sini. Tinggal kita open. Kemudian kita import. Nah, data-data yang tadi saya masukkan ya dari tadi aplikasi akan masuk ke laporan secara otomatis dengan semua datanya. Nah, tapi Bapak Ibu juga harus tunggu ya untuk impor staff resultnya. Di sini ada resultnya, ada laporannya. Nah, setelah dibuka nanti akan ada keterangannya di sini. Berhasil, berhasil, dan berhasil. Ya, ya seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah berhasil, datanya akan masuk semuanya ya, sama sesuai data yang tadi saya masukkan, nama-namanya, jabatannya, departemennya. Nah, ini akan otomatis sudah masuk semua di sini. Nah, di kolom aksi ini ada kembali pilihan-pilihan ya. Bapak Ibu bisa lihat staff. Lihat staff ini hanya untuk melihat data-data staff yang tadi sudah dimasukkan. Kemudian yang kedua ada ubah staff. Ini ada bisa mengubah data-data yang sudah dimasukkan. Kecuali nick. Untuk nick ini sudah tidak bisa diubah ya. Nah, ini untuk kalau mau mengubah data-data bisa lewat sini. Kemudian kalau sudah sesuai semua tinggal disimpan. Nah, untuk yang terakhir adalah ketika guru tersebut atau karyawan tersebut ya, motivator yang ada ini keluar. Nah, ini bisa Bapak Ibu bisa eh, berikan notif bahwa motivator tersebut keluar, misalkan pindah kerja gitu ya. Nah, seperti ini. Bapak Ibu bisa set sebagai guru keluar. Nah, seperti ini ya, ada catatannya yang bisa kita lihat gitu ya. Ini sebagai
sebagai alat kita untuk melihat Bapak Ibu untuk motivatornya atau karyawannya ya atau relawannya ini masih aktif atau sudah resign. Nah, ini data-datanya juga masih ada seperti ini ya. Nah, ini untuk tadi data staff ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada sesuai yang tadi saya sampaikan, ada tombol tambah staff, import staff, download staff, kolom aksinya ada lihat, edit, dan hapus atau set sebagai motivator ataupun relawan yang keluar. Oke, berikutnya setelah data selesai gitu ya, kita akan masuk lagi ke menu selanjutnya, yaitu menu yang keempat, ada menu murid. Nah, di situ ada buku induk. Buku induk ini untuk diinput dan diupdate ya, karena namanya murid ya, bisa bertambah, bisa berkurang sama dengan seperti tadi staff ya, di data staff. Nah, ini muridnya di buku induk, input dan update. Tombol tambah murid, tombol import murid aktif, tombol download import murid result, kolom aksinya ada lihat, edit, hapus, set sebagai murid keluar, set sebagai murid aktif, ada perpanjangan beasiswa. Ya, kita akan langsung contohkan lagi. Kita masuk ke menu murid. Nah, kita pilih ke buku induk. Nah, ini contoh jika sudah ada murid yang masuk semuanya ya, seperti ini. Ini contoh ya. Nah, kita mau menambahkan satu murid lagi menggunakan tombol tambah murid. Ya, kita mau menggunakan tombol tambah murid ya, tombol ini ya, tambah murid. Nah, kita tinggal tambahkan muridnya. Nah, kita harus memasukkan NIM terlebih dahulu. NIM ini kita mulai dari 4372 ya, ataupun nomor cabangnya dari Bapak Ibu masing-masing. Nah, silakan bisa dilihat kalau yang ada membuka saat ini aplikasinya, maka ada 5 digit awal dari NIM NIM tersebut ya, NIM dari Bapak Ibu semuanya. Namun untuk selanjutnya bisa disesuaikan ya untuk NIM yang selanjutnya berapa gitu ya. Karena tentunya ada nomor urut untuk NIM-nya. Nah, karena tadi yang terakhir itu nomor 005, jadi di sini akan saya tambahkan 006. Ya, kita tambah 4 digit lagi untuk nomor induk murid. Nah, kemudian selanjutnya namanya kita tinggal input namanya ya. Contohnya untuk namanya ya misalkan namanya Salsa lah. Tempat lahirnya di Jakarta, tanggal lahirnya 2020, tanggal masuknya tanggal 1 ya, 1 Oktober. Pilih tahapannya. Contoh misalkan lanjutan, kelasnya Bimba Ayuweo, golongannya ya, biasanya ya standar seminggu 3 kali atau S3. Kemudian SPP-nya disesuaikan saja. Contoh misalkan di SPP yang ada di unit 200.000 ya, silakan ditulis tanpa titik atau tanpa koma ya. Jadi polosan saja ya, berupa angka saja, jangan ada titik, jangan ada koma. Nah, silakan ditulis 200.000 contohnya. Nah, petugas trial bisa diisi atau tidak ya, ini opsional. Kalau ada petugas trialnya bisa diisi, kalau tidak ada tidak masalah ya. Lalu kemudian dipilih gurunya, contohnya misalkan gurunya ini, kemudian nama orang tuanya ya, contoh misalkan nama orang tua, nomor teleponnya misalkan ya. Kemudian not opsional nih untuk infonya, misalkan infonya dari humas. Nah, kemudian alamatnya bisa diisi ya. Nah, setelah ini ingat ya Bapak Ibu, kalau tidak ada keterangan opsional, ini semuanya wajib diinput ya, wajib diisi. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya, jangan sampai ada yang masih kosong. Nah, setelah dipastikan datanya semua sudah benar, bisa disimpan. Nah, maka data anak tersebut akan masuk ya di sini ya, Salsa, murid baru, masuknya tanggal 1 Oktober gitu ya.
Umurnya 3 tahun, kelasnya Bimba Iweo, S3, standar seminggu 3 kali, SPP-nya 200.000, nama gurunya Buskar Ayu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ketika Bapak Ibu menggunakan tambah murid atau menambahkan satu persatu. Kita juga mempunyai cara yang sama seperti tadi kita saat menambahkan staf, yaitu menambahkan data nama anak secara bersama-sama atau banyak data gitu ya. Nah, ini contoh kalau misalkan unitnya sudah lama berjalan, ada muridnya banyak ya. Eh, Kalau dirasa repot untuk memasukkan satu persatu, Bapak Ibu bisa menyiapkan datanya seperti tadi ya. Nah, caranya hampir sama dengan yang tadi untuk impor murid, impor staff ya. Tinggal kita download terlebih dahulu untuk template-nya. Nah, kita klik here di sini, kemudian kita simpan impor murid template ya. Nah, ini bisa disesuaikan ya, bisa diingat-ingat namanya import murid template. Kita save, kemudian kita buka. Nah, di sini kalau ada datanya, ingat dihapus saja, disisakan satu data atau di kolom pertama ya, di baris pertama terkait nama, NIM, sampai dengan SPP. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke master generate import tadi. Nah, di sini ada import staff, import buku induk. Ya, ini contoh nama-nama sudah saya siapkan ya. Tadi di terakhir itu datanya ada di 6, berarti sekarang 7 ya. Kita sesuaikan dengan 7, 8, 9, kemudian 10. Nah, NIM-nya harus berbeda ya, Bapak Ibu harus diurutkan, harus berbeda, jangan sampai ada NIM yang sama karena kalau ada NIM yang sama nanti akan tidak masuk ya datanya. Nah, seperti ini Bapak Ibu sama seperti tadi, Bapak Ibu pastikan data-data yang terutama yang bertanda bintang ini sudah diisi semua sesuai dengan judul-judul yang dibutuhkan ya, nama murid, tempat lahir, sampai dengan alamat ya. Alamat. Sekali lagi dipastikan datanya sudah status CSV-nya sudah checklist ya. Jangan sampai ada yang silang. Kalau ada yang silang, ada yang tanda seru berarti ada yang salah. Silahkan datanya untuk bisa diinput kembali ya atau bisa disesuaikan, dibetulkan. Nah, kalau sudah tanda checklist semua, Bapak Ibu bisa pilih semuanya ya, langsung dipilih, kemudian klik kanan, di copy ya, bisa di copy, klik kanan, pilih copy, kemudian kita kembali lagi ke import murid template, kita paste ya, pastenya klik kanan, pilih yang 1, 2, 3. Nah, seperti ini ya. Kemudian silahkan bisa di save, kita pilih yes. Nah, setelah itu tinggal kita upload lagi ya. Di sini kita pilih, jangan sampai salah, kita pilih yang import murid template. Nah, kita open, dibuka, kemudian kita import. Nah, murid baru telah berhasil diproses. Kita tunggu sampai ada report ya. Ada laporan. Nah, seperti ini import student result. Kita save, kemudian kita buka. Nah, maka ada laporannya ya, berhasil, 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 dan berhasil. Nah, kalau ada yang tidak berhasil, Bapak Ibu, maka di sini juga akan ada disediakan nanti ya, ada keterangannya, data apa yang belum sesuai. Nah, nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan datanya, kemudian diupload ulang, diupload kembali ya. Nah, setelah datanya masuk, nah sekarang tinggal kita lihat saja ya, datanya sudah ada banyak data yang masuk di sini. Nah, sudah sesuai sama ya, seperti yang tadi saya masukkan gitu ya, nama-namanya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Tinggal tadi ada kolom aksi di sini, ada set sebagai murid keluar. Nah, ini contoh kalau misalkan ya ada murid yang mau keluar atau ada murid yang keluar. Nah, ini silakan bisa langsung dipilih ya. Ini set sebagai murid keluar. Pilih salah satunya. Contoh misalkan anaknya sudah masuk TK atau SD. Kemudian tinggal kita input tanggal keluarnya. Misalkan tanggal keluarnya tanggal 10 Oktober, kita set.
Nah, maka datanya akan langsung masuk tanggal keluar 10 Oktober ya. Ini untuk set murid keluar. Lalu ada lagi lihat murid. Nah, ini untuk melihat-lihat data murid yang sudah kita input. Kemudian selain itu ada kolom ubah murid. Nah, ini juga sama ya. Untuk nomor NIM tidak bisa diubah, untuk yang lainnya bisa diubah ya, bisa disesuaikan. Contoh misalkan mau diubah ini kelasnya gitu ya, atau dia misalkan dia mau seminggu 6 kali gitu. Nah, dengan tentunya SPP yang berbeda. Nah, contoh misalkan SPP-nya 400.000 gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa ubah di sini ya. Tinggal kita simpan. Ini hanya contoh saja ya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan unitnya masing-masing seperti itu ya. Nah, ini untuk tadi buku induk ya. Sekali lagi, Bapak Ibu boleh memilih salah satu ya. Jadi keduanya ini tidak Bapak Ibu tidak perlu gunakan semuanya gitu ya. Bapak Ibu boleh pilih salah satu saja. Misalkan Bapak Ibu sudah nyaman untuk menggunakan tambah murid ya silahkan untuk tambah muridnya. Terutama kalau misalkan muridnya murid baru ya, murid barunya nah satu, satu, satu gitu. Nah ini Bapak Ibu mungkin lebih mudah menggunakan tambah murid ya, tidak perlu menggunakan impor murid. Tetapi kalau misalkan data muridnya banyak gitu ya, lebih dari 10, lebih dari 5 gitu ya, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan import murid aktif ini gitu ya. Tapi kalau memang nyamannya menggunakan tambah murid, ya Bapak Ibu bisa gunakan tambah murid saja gitu ya, tidak perlu menggunakan impor muridnya. Yang penting Bapak Ibu nyaman dan mudah untuk menggunakannya, memasukkannya seperti itu ya. Oke, saya akan lanjutkan lagi ke menu berikutnya ya. Setelah buku induk selesai, maka yang kedua selanjutnya kelima ada kita setting preference ya, input dan update. Nah, profit sharing atau bagi hasil ya, ini untuk eh, persentase bagi hasil yang sudah disepakati oleh Mitra dan Bimba Ayoeo. Nah, di sini kita lihat nanti ada tahun dan bulannya, bulan profit share atau bulan bagi hasil. Nah, kita masuk ke preference ya, kita cari preference-nya ada di bawah, kita klik. Nah, di sini ya ada setting untuk royalti atau bagi hasil atau profit sharingnya. Nah, di sini ada nama-nama bulannya, di sini ada ada data tahunnya, ini bisa diubah ya tahunnya. Nah, ini bisa disesuaikan tahunnya. Kemudian ini bulannya Januari sampai dengan Desember. Nah, misalkan ya, ini misalkan Bapak Ibu untuk profit sharingnya atau bagi hasilnya ada 10%. Nah, kita cukup input angkanya saja, persennya tidak perlu diisi ya. Nah, ini contoh 10%. Nah, untuk bagi hasil ini eh, bagi hasil ini kalau Bapak Ibu kepala unit tidak tahu bisa ditanyakan ke mitranya ya, bisa ditanyakan ke mitranya karena di surat kontraknya ada ya, surat perjanjiannya ada berapa profit sharing atau bagi hasil yang sudah disepakati oleh mitra dan juga Bimba Ayuweo. Nah, setelah selesai silahkan bisa diupdate. Oke, nah ini bisa diupdate setiap waktu ya Bapak Ibu. Misalkan eh, ada pergantian profit sharing dari 10 ke 15 di bulan Oktober gitu ya. Contoh misalkan kalau ada ya tinggal diupdate saja. Oktober mulai bulan Oktober berarti November, Desember eh, ini juga mengikuti seperti ini ya. Ini contoh kalau ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan tidak perlu diupdate. Cukup disesuaikan saja misalkan 10% ya biarkan 10% gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita update, selesai. Nah, kita sudah cukup untuk profit sharing ini ketika memang tidak ada perubahan persentase bagi hasilnya. Kita lanjutkan lagi ke menu berikutnya, menu keenam yaitu menu keuangan. Nah, menu keuangan di sini ada penerimaan, ini input dan update sesuai dengan pembayaran SPP murid. Nah, ada tombol tambah penerimaan, download departemen, tahun, bulan, kolom aksi, lihat, dan hapus ya. Kita langsung masuk ke aplikasinya, kita masuk ke keuangan, lalu masuk ke penerimaan. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal tambahkan ya. Nah, ini juga sisakan disesuaikan ya. Departemennya, tahunnya, bulannya. Kemudian misalkan ada yang membayar SPP gitu ya, ada yang membayar SPP. Nah, silakan
pilih muridnya, ini contoh ya. Nah, ini bayar untuk berapa bulan? Nah, ini disesuaikan, misalkan untuk 1 bulan, bayar untuk tahun, bayar untuk bulan. Nah, di sini kadang Bapak Ibu yang banyak salahnya atau banyak kurang telitinya ya. Nah, ini di sini harus diganti ya, Bu. Ini karena di sini ini otomatisnya adalah bulan Januari. Contoh misalkan anak tersebut membayar untuk bulan Oktober. Nah, maka untuk itu Bapak Ibu harus ubah di bulan Oktober. Nah, kalau hanya membayar SPP saja, Bapak Ibu tinggal sudah untuk metode pembayarannya. Contoh untuk metode pembayarannya menggunakan cash, kwitansi ini kwitansi penerimaan ya, penerimaan ya, bukan pembayaran gitu ya, kwitansi penerimaan. Contohnya ini misalkan nomor urut saja gitu ya, nomor urut saja. Contohnya misalkan anak ini membayar pertama kali di bulan Oktober gitu ya. Kita kasih nomor urut saja 001. Untuk tanggal penerimaannya misalkan pembayarannya anak ini membayar di tanggal 5 gitu ya. Tanggal 5 Oktober. Nah, ini seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar teliti dalam menginput tanggal dan bulan ya. Karena banyak sekali Bapak Ibu mitra yang lainnya gitu ya yang sudah sempat mengisi ini keliru saat mengisi bulan gitu ya. Jadi karena di sini tidak diedit bulannya, tidak sesuaikan bulannya, jadi untuk data SPP-nya ini masuk di bulan yang berbeda gitu ya, bukan masuk di bulan Oktober tapi masuknya di bulan Januari. Nah, untuk itu Bapak Ibu harus pastikan untuk pembayarannya bulan apa dan pembayarannya di tanggal berapa gitu ya, harus disesuaikan tanggal dan bulannya. Kalau sudah dicek semuanya, sudah dilihat semuanya, sudah sesuai, sudah benar gitu ya. Nah, ini tinggal di submit. Nah, maka anak ini ya, untuk nama anak ini sudah membayar gitu ya, penerimaan telah berhasil. Nah, contoh misalkan ada pembayaran lagi gitu ya, tinggal Bapak Ibu masukkan lagi gitu ya. Masukkan lagi ini contoh bayar SPP 1 bulan tahun Januari, ini bulannya jangan lupa untuk diubah gitu ya di bulan Oktober. Nah, tinggal misalkan ada pendaftaran ya tinggal diinput pendaftarannya gitu ya. Contoh misalkan ada pendaftaran, berapa pendaftaran di unitnya masing-masing. Contoh misalkan 200.000 ya diinput 200.000 gitu aja ya. Lalu untuk misalkan anak ini membeli kaos satu gitu ya. Kalau misalkan dia membeli tas gimana Pak? Ini tinggal ditambahkan saja. Pilih lagi satu tas Bimba gitu ya. Kalau misalkan ada tambahan lagi gitu ya. Misalkan membelikan anak tersebut memesan STPB gitu ya. Ini tinggal ditambah-tambah saja, disesuaikan dengan apa yang dibeli atau apa yang diorder oleh anak tersebut gitu ya. Nah, ini tinggal disesuaikan saja gitu ya. Bapak Ibu ini bisa ditambah, bisa dihapus gitu ya. Nah, ini contoh seperti ini ya. Nah, misalkan kemudian ini untuk pembayarannya misalkan cash, boleh edisi, boleh transfer ya, disesuaikan saja dengan yang ada di unitnya masing-masing. Kalau misalkan menggunakan cash ya cash gitu ya. Kemudian ini misalkan di kwitansinya nomor 2 sesuai dengan urutan urutan pembayaran muridnya ya, urutan pembayaran murid gitu ya. Nah, contoh ini juga di tanggal 5 gitu ya, tanggal 5 Oktober. Tinggal kita submit. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, maka datanya akan masuk di sini gitu ya. Nah, di sini ada tombol aksi juga, ada view penerimaan atau kita lihat data yang sudah kita masukkan, hanya kita lihat ya, tidak bisa edit. Nah, kemudian ada hapus penerimaan. Kalau misalkan ada kekeliruan, tinggal dihapus, kemudian kita input ulang dari awal. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa kita edit, hanya bisa lihat dan hapus. Kalau misalkan ada kesalahan, silakan dihapus, kemudian bisa ditambahkan penerimaan lagi. Seperti itu ya. Nah, seperti ini untuk pengisian atau penginputan dari laporan penerimaan ya, keuangan penerimaan itu. Nah, nah ini tinggal di input-input saja ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk penerimaannya ya.
Jadi sudah ada total penerimaannya di bulan tersebut gitu ya. Ini total keseluruhan penerimaan. Nah, kemudian setelah keuangan penerimaan selesai, kita masuk ke data SPP ya. Nah, di sini masih di keuangan. Di keuangan kita lihat di sini ke bawah ada data SPP. Nah, di sini ada laporan, ada report ya. Dari bulan Oktober ada berapa murid gitu ya yang sudah bayar dan berapa murid yang belum bayar. Nah, ini contohnya sudah bayar. Ini yang yang silang berarti belum bayar gitu ya. Nah, kalau yang checklist seperti ini artinya sudah bayar. Nah, seperti ini ya. Nih, silakan bisa dicek tahunnya, bulannya. Ini juga bisa diganti-ganti ya, Bapak Ibu. Tinggal dilihat saja di bulan-bulan berikutnya atau di bulan-bulan sebelumnya gitu ya, untuk pengingat siapa saja yang belum bayar gitu ya. Nah, ini untuk data SPP. Nah, ini hanya untuk pengecekan saja. Jadi tidak perlu Bapak Ibu edit, tidak perlu input apapun. Kemudian yang kedua ada keuangan dan ke-8 ada keuangan dan bagi hasil gitu ya. Ini juga sama untuk pengecekan departemen, tahun dan bulan, laporan bagi hasil. Di sini ya di bawahnya data SPP ada bagi hasil. Bapak Ibu bisa lihat laporannya. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa ganti-ganti ya bulannya, tahunnya gitu. Tinggal Bapak Ibu ganti. Nah, di sini ada laporannya. Murid aktif bulan lalu 6, murid baru bulan ini 3, murid keluarnya 1. Nah, berarti murid aktifnya 8, murid yang harus bayar SPP 8, murid yang sudah bayar 3, murid yang belum bayar 5 gitu ya. Nah, murid yang bayar pendaftaran 1, murid yang bayar SPP 3 dengan total pendapatan SPP 800.000, persentase royaltinya 10%, jumlah royalti yang harus dibayarkan 80.000. Nah, seperti ini ya untuk Bapak Ibu. Kemudian setelah pengecekannya selesai dan sudah benar ya, sudah sesuai, tinggal kita kirim laporannya. Yang kesembilan ada keuangan kirim laporan. Berulang setiap bulan ada tombol tambah data, departemen, tahun, dan bulan. Nah, ini kirim laporan ya masih ada di menu keuangan. Nah, tinggal kita tambah data ya. Ini jangan sampai lupa ya. Untuk tahun dan bulannya kita tambah data. Ini laporan untuk bulan apa? Contoh misalkan untuk bulan Oktober ya, laporan bulan Oktober ini drag drop file here. Yang kita drag, yang kita laporkan itu bukti pembayaran royalti dari mitra ke YPAI ya, bukti royalti pembayaran bagi hasil dari mitra ke Bimba seperti itu. Nah, tinggal kita sesuaikan datanya, buktinya. Misalkan ya, contoh misalkan datanya sudah ada. Nah, tinggal kita lampirkan bukti pembayarannya dari YPAI, dari Bimba ke dari unit mitra gitu ya ke YPAI. Setelah sudah tinggal kita update atau kita upload gitu ya. Nah, maka laporannya akan masuk ya nanti ke pusat seperti itu. Tinggal nanti disesuaikan untuk konfirmasi dari pusatnya seperti apa, seperti itu ya. Bapak Ibu itu untuk laporan ya. Jadi untuk laporannya hanya berulang setiap bulan gitu ya. Setiap kali untuk pembayaran bagi hasil sudah dilakukan oleh mitra, maka Bapak Ibu tinggal kirim laporan. Kemudian yang terakhir di DPU ya, data pertumbuhan atau data perkembangan murid. Di situ ada departemen, tahun, data perkembangan murid, ada muridnya, keuangannya, grafik perkembangan unitnya. Nah, ini cek skala berkala validasi pembayaran. Nah, di sini ya, di sini ada DPU, ada data perkembangan unit, nomor cabang dari profil unit, bulan ya, ini laporan-laporan ada berapa pembayaran royalti yang dibayarkan untuk tanggal kirim laporannya tanggal berapa saja gitu ya.
Kemudian ada grafik data perkembangan unit gitu ya. Ini contoh dari Agustus, September, Oktober, kenaikan, penurunan. Nah, ini di sini ada semua. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek di sini ya. Tinggal Bapak Ibu tahunnya disesuaikan saja untuk tahun pertumbuhan muridnya. Karena di sini sudah ada rekapan 1 tahun. Oke, jadi hanya 10 fitur itu saja ya Bapak Ibu yang wajib atau yang benar-benar harus Bapak Ibu cek ataupun isi ataupun update setiap bulannya. Untuk yang lainnya tidak perlu Bapak Ibu isi ya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu isi. Yang lainnya dibiarkan saja gitu. Yang penting dari 10 fitur ini nanti yang harus Bapak Ibu input, yang harus Bapak Ibu update secara berkala setiap bulannya ya, seperti itu ya. Jadi untuk yang lainnya tidak perlu diinput ya, dibiarkan saja. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa kami jelaskan untuk fitur utama Webbase ini dan juga Master Generate Import ini nanti akan kami kirimkan setelah acara ini selesai paling lambat besok pagi atau siang ya. Nah, untuk kami kirimkan beserta dengan hasil rekaman dari training aplikasi pada hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi Bapak Ibu Mitra ataupun Kepala Unit yang masih ada kendala, yang masih bingung, masih kesusahan untuk proses menginput data di laporan aplikasi yang terbaru, bisa langsung bertanya ya. Silahkan bisa langsung raise hand ataupun chatting pertanyaan. Nanti akan dibantu jawab oleh Bu Lucy dan juga Bunda Nani. Oke, silakan. Sudah ada satu yang raise hand dari Bimba Ayuweo Purwodadi. Silakan, Ibu. Ya, baik Pak Arif, selamat sore. Saya ingin bertanya Pak, semisal kalau di bulan lalu, di bulan, jadi bulan September yang lalu, itu kan ada murid cuti. Nah, kemudian di bulan Oktobernya dia keluar. Tapi ketika yang bulan lalu itu cuti itu dia belum melakukan pembayaran. Otomatis untuk memasukkan untuk data itu kan berarti ikutnya tunggakan atau seperti apa ya Pak? Dan ketika di bulan Oktober itu kan otomatis saya baru pengisiannya. Nah, itu baiknya seperti apa Pak? Coba dijelaskan ya Pak. Ya, baik. Untuk pertanyaan dari Bimba Ayuweo Purwodadi mungkin nanti bisa dibantu jawab dari Bu Lucy atau Bunda Nani. Silakan, Bu Lucy atau Bunda Nani. Ya, Pak Arif, saya mau bantu jawab untuk unit Purwodadi 12. Yang pertama itu Septembernya cuti ya, Bu? Bu, ya Septembernya cuti. Oktobernya keluar. Oktobernya keluar, ya. Itu Eh, keterangannya harusnya saya isinya apa? Kalau keterangan di mananya nih, Bu? Kalau untuk keluar bisa langsung dirubah di buku induk. Pertama-tama sih kalau yang untuk cuti ya di bulan September, penginputannya itu bisa ke buku induk, ke murid, buku induk, lalu dicari namanya siapa. Ya, misal ini Rizky Fadilah cuti, ini notnya diganti cuti, lalu untuk SPP-nya juga bisa dirubah. Misal 0 atau setengah dari SPP juga bisa, tergantung unit masing-masing. Ini misal penginputan di bulan Septembernya lalu, ini bisa disimpan dulu Pak Arif. Jadi di set cuti dulu. Lalu untuk bulan berikutnya kan muridnya keluar. Berarti bisa langsung di set keluar di buku induk dengan aksi lalu yang tanda X, pilih alasan keluarnya, lalu tanggal keluarnya diatur. Ya, langsung di set sebagai keluar. Seperti itu, Bu. Oke, Bu. Tapi itu kan dia kan melakukan pembayaran itu kan di bulan Oktober. Om, Nah, ber- nah itu berarti untuk tanggal, kemudian nomor di kwitansi, itu kira-kira bagaimana, Bu?
mempengaruhi nggak ketika saya Eh, masukkan penginputan di bulan Septembernya? Untuk cutinya itu setengah atau gimana, Bu, pembayarannya? Nah, semisal Bu, kalau setengah Iya, untuk pembayarannya, itu kira-kira bagaimana Bu? berarti benar. Seperti pertamanya dirubah dulu di buku induk, notnya cuti, lalu SPP-nya dirubah dulu, Bu. Nominal SPP-nya disesuaikan dengan harga cutinya berapa, lalu disimpan jika sudah, lalu kita masuk ke penerimaannya. Diklik keuangan, lalu penerimaan. Misal kita muridnya cuti di bulan September, lalu penerimaannya di Oktober. Itu tinggal masuk ke penerimaan Oktober, tambah penerimaan, lalu dipilih nama muridnya, tambah penerimaan, Pak Arif. Pilih muridnya, lalu bayar SPP untuk 1 bulan, Pak Arif, diklik. Ya, terus ini bayar SPP cutinya kan tadi September ya, Bu. Berarti dipilih September. Ya, nanti SPP-nya ini bakal otomatis keisi sesuai nominal cuti yang tadi udah Ibu set di buku induk. Lalu tinggal di save di bawah Pak Arif. Diatur metode pembayaran, nomor kwitansi, dan tanggal penerimaannya. Kalau nerimanya bulan Oktober, tinggal dipilih aja Bu tanggal berapa sesuai nerima uangnya gitu. Jadi itu nggak berpengaruh walaupun muridnya keluar. Karena kan ini bayar piutang yang bulan kemarin, Bu. Berarti itu untuk keterangannya cuti bukan piutang ya Bu? Tetap Iya, cuti. keterangannya cuti. Oh, Iya, gitu, Bu. kalau semisal untuk apa namanya? Untuk semisal cuti, semisal untuk biayanya nol berarti tidak masalah, tetap ditulis nol seperti itu ya Bu? Iya, benar. Tapi diberi not cuti gitu, Bu. Oh iya. Oke Bu, terima Oke. kasih Ibu. Terima kasih kembali, Bu. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi dari Bapak Ibu Mitra ataupun kepala unit yang lainnya. Mungkin ini Pak Arif ada pertanyaan dari chat untuk unit Saharjo, mungkin bisa ditanyakan langsung. Karena ini dia bertanya ada aplikasinya kah? Ya, mungkin dari Bimba unit Saharjo Saharjo. bisa langsung membuka mikrofonnya ya. Untuk pertanyaannya maksudnya bagaimana gitu. Iya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Ya, saya Bu Yuni dari unit Saharjo. Ini maaf, saya juga baru baru belajar soal pembaharuan ini ya Pak ya. Yang saya kurang paham, kalau untuk pengisian mungkin akan berjalannya waktu kita kotak-katik di aplikasi ini. Nah, yang saya nggak paham itu jadinya kita pas buka linknya ini ada aplikasinya atau bagaimana Pak? Gitu Ya, Pak. oke baik Bu. Ya, jadi seperti ini ya Bu. Ya. Tadi kan Ibu diberikan link seperti ini ya. Mm-mm. Nah, akan masuk portal seperti ini. Nah, di dalamnya ini sudah ada aplikasi gitu Bu. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan masuk ke aplikasinya seperti ini tadi Bu. Oh, jadi kita nggak harus mengunduh aplikasi tertentu gitu, enggak ya? Tidak perlu Bu untuk laporan ini. Cuman tadi Oh iya. ketika ada mau memasukkan daftar staf atau daftar murid yang secara Eh, corporate banyak gitu ya. Nah, ya. itu memang membutuhkan aplikasi tambahan gitu. Tapi untuk aplikasi eh, Mhm.
untuk aplikasi laporannya ya memang dari laporan ini gitu, dari link ini bukan tidak ada aplikasi tambahan atau tidak ada perlu Oh download iya, lagi gitu, iya, langsung dari laporannya. iya, iya. Nah, ya itu dia linknya saya belum tahu ya. Boleh nanti dibantu ya Pak ya. Oh iya Bu. Ibu Iya, dari unit baru ya? unit tua Pak. Oh unit lama ya, Iya, mungkin nanti bisa ditanyakan ke Bu Lucy atau Bunda Nani ya. boleh, boleh, Eh, boleh. Sepertinya bulan kemarin sudah ikut training ya, Bu. Biasanya Iya, kalau udah sudah Ibu. ikut training dikirimkan Ya. record dan CSV-nya oleh Pak Arif lewat email. Emailnya ke email Pak Haru atau ke email unit ya? Email Pak yang Haru. Eh, Ibu daftarkan ya. ibu daftar pakai email apa? Kayaknya email saya deh. Ya, di email yang sama dengan undangan. Oh iya, nanti saya cek ya Pak ya. Ya Bu. Iya, terima kasih Ibu, Bapak. Ya baik Bu. Ya mungkin ada lagi Bapak Ibu Mitra yang ingin bertanya, ingin berdiskusi. Silakan bisa langsung buka mikrofonnya ataupun raise hand. Ya, silakan Bapak Ibu Mitra atau Bapak Ibu Kepala Unit yang lain. Jika ada yang ingin bertanya pun raise hand, mumpung waktunya masih panjang. Pak, semisal saya mau tanya lagi bisa, Pak? Boleh Bu. Oke. Pak, maaf mau tanya. Itu semisal kalau yang kirim laporan itu tadi loh, Pak, bisa diulangi lagi, Pak, untuk cara itunya tadi. Soalnya sempat ke out tadi waktu. Terima kasih. Ya, baik. Untuk cara kirim laporan tadi ya Bu ya. Jadi Ibu masuk ke menu keuangan, terus di paling bawah ini ada kirim laporan. Nah, tinggal Ibu tambahkan data. Tambah data. Nah, ini untuk laporannya bulan apa? Contohnya untuk laporan di bulan ini ya, bulan Oktober. Kemudian Bapak Ibu tinggal masukkan hasil ataupun foto ya atau foto ataupun data dari pembayaran royalti yang sudah dimasukkan atau yang sudah dibayarkan oleh Bapak Ibu Mitra gitu ya. Jadi kalau sudah ada fotonya, sudah ada filenya gitu ya, file pembayarannya, contohnya untuk invoice ataupun bukti transfer gitu ya, bukti pembayaran. Nah ini tinggal Bapak Ibu eh, browse di sini. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu upload ya. Tinggal Bapak Ibu upload. Contohnya misalkan datanya ada di sini gitu ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal open, udah tinggal di-upload saja Bu, tinggal di-update untuk laporannya. Jadi kwitansi yang dikirimkan ini bukti pembayaran royalti ya, bukti pembayaran bagi hasil dari mitra ke Himba Ayueo. Seperti itu ya Bu. Sudah bisa dipahami caranya? Ya. Kalau sudah di-upload tinggal di-update. Sudah, sudah, Pak. Oke ya, sudah ya. Ya, silakan untuk Sudah, Pak. yang Terima kasih. ya sama-sama Bu. Silakan untuk teman-teman yang lain, Bapak Ibu Mitra, Bapak Ibu Kepala Unit yang lain, jika ingin bertanya, bisa langsung buka mikrofonnya ataupun bisa raise hand. Chatting juga boleh chatting, silakan.
Ya, silakan Bapak Ibu Mitra, Bapak Ibu Kepala Unit, atau mungkin dari Bunda Nani yang ingin bertanya, menanyakan kepada Mitra atau Kepala Unit, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Arif. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Ah, tanya sama siapa ya? Uh, ada Ibu Rina ini. Ibu Rina Cempaka Raya. Halo, Bunda Rina. Assalamualaikum. Atau Ibu Inge Rawasari. Siapa ini? Assalamualaikum, Bun. Lagi salah Waalaikumsalam. Oh iya. Apa titip kabar, Bunda? doanya. Iya, Apa kabar? alhamdulillah, Bun. Sehat ya? Insya Allah. Gimana nih? Udah bisa belum laporannya, aplikasinya? Halo. Pelajari lagi, Bun. Ini Bapak Ibu semua yang mitra. Ibu Rina ini mitra awal Cempaka Raya ya. Unit nomornya berapa, Bu? Masih 16, nomor Bun. nomor 16. Muridnya sekarang berapa, Bu? Alhamdulillah 250. Alhamdulillah. Nah, ini eh, butuh kegigihan. Pernah mencapai 300 ya, Bu ya? Sebelum pandemi ya, Alhamdulillah hampir 400 ya? 400. Ah, 380, 385 ya. 385. Nah, ini butuh kegigihan, butuh apa ya, kesabaran, butuh pembelajaran, juga lingkungan yang mendukung ya, Bu Rina, sampai muridnya lebih dari 300 Ya, bimba. alhamdulillah rezeki dari Allah, Dahsyat. Bun. Memang kita memang harus mau belajar apapun ya, yang entah itu dari Pak Bambang dengan BPB atau yang lainnya, yang terpenting yaitu kita mau termotivasi untuk belajar gitu. Uh, Nah, Bunda Rina ini contoh mitra yang mau belajar ya, Bunda. Insya Allah ya, namanya kita nggak ada ilmunya yang ikut Ya, aja. ya memang kita semua harus berilmu gitu loh. Kalau kalau enggak dengan apa? Dengan belajar tentunya gitu ya. Dan dari murid 250 ini ada kesulitan apa, Bunda, untuk memasukkan data menggunakan aplikasi? Ya mungkin sulit ya karena banyak banget ya. Ya mungkin bisa nanti menggunakan CSV, nanti mungkin bisa diinfokan pengawas ya. Nah, yang penting disiapkan untuk perangkatnya, entah Iya, itu mungkin komputer atau data laptop. kependudukan nanti Ya, diinformasikan, maksudnya di mm, ini banget mm. secara langsung gitu, Bu, nanti diinfokan gitu, nanti saya Sebenarnya sih siapkan. kalau lewat handphone juga bisa gitu. Tapi kalau murid lebih dari 150 atau 200 itu memang butuh laptop atau PC ya, atau komputer gitu untuk memasukkan data biar cepat. Nanti kalau sudah masuk data semua murid baru bisa lewat apa, handphone gitu, lebih enak. Jadi Iya, ada murid untuk baru masuk ketahuinya hari ya. ini gitu, jadi cepet gitu. Yang terpenting yaitu harus update karena aplikasi Iya, ini Bu. memang update setiap hari gitu ya. Ada Ya, Bu. kendala apa nih, Bunda Rina, di unit perihal aplikasi? Enggak sih, cuma yang megangnya itu karena kita tenaga itunya terbatas. Saya juga kan Mm-mm. bukannya bidang unit, Ahli. jadi agak kurang ini. Kalau Bu Ani sibuk sama laporan, asistennya kan sibuk sama ngurusin apa namanya tamu-tamu yang datang gitu. Mm-mm. Ada Dulu asisten, kan ada ada asisten, adminnya. Bunda. Dulu adminnya, tapi karena kondisi Mm-mm. sekarang udah keluar, jadi saya agak ini, jadi minta Mm-mm. laporan yang lama aja dulu masih bisa gitu. Mm-mm. Yang terpenting ya itu masukin aja datanya dulu, Nah, pelan-pelan. datanya insya Allah akurat, Ah, Bun, ah, masukinnya. pelan-pelan Ya. aja ya. Nanti kalau udah masuk semua, gampang kok kalau udah masuk semua ke aplikasi, malah lebih Iya, enak kita masukin per harinya ya. iya. Kalau udah masuk semua nanti tinggal gampang ya. Setiap Ya, bulan kan betul, sedikit betul, betul, diinfokan. betul. Nih yang baru-baru ini yang puyeng, pusing. Nanti minta bantuan pengawas aja, Bunda, kalau ada Ya, pengawas ke sana ya. ya, makasih Bun. Oke, terima kasih, Bunda. Sehat-sehat ya. Ya, ya, alhamdulillah ya, insya Allah Bun. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.
buat semangat kita semua ya. Bimba itu memanage Bimba itu gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Baik, kita kayaknya tadi aku lihat Ibu Inge deh. Ibu Inge Iya, Bu Nani. Rawasari. Apa Iya, cuma kabar? saya nggak pakai hijab nih, jadi nggak usah pakai Oh kamera ya ya. ya nggak apa-apa nggak apa-apa. Berarti di unit apa di rumah nih Bunda? Ya. Oh, kebetulan kan kita jam 3 udah tutup, Bu. Kenapa muridnya udah sampai Lagi jam 2 aja? berkurang, iya, iya. Iya. Gimana nih perihal laporan aplikasi apakah sudah menggunakan? Ya, kemarin kan makanya yang buat Sabil ya. Kemarin ada kendala, tapi sekarang udah sih, udah bisa, udah bikin laporan. Kemarin sempat telat jadinya ya kan. Karena harus Oke. harian ya Bu ternyata ya. Iya, pokoknya kalau ada pembayaran ya langsung jadinya enak gitu kan. Kalau kalau laporan yang manual biasa gitu kan sebulan baru Iya. ngerjain gitu. Tapi kalau Iya, ini kan dulu langsung gitu kan. Iya, kalau Nanti dulu kan baru akhir bulan gitu bikin ya. itu dia akhirnya numpuk deh berbulan-bulan Iya. gitu ya. Iya, Sekarang kan iya. bisa nanti di akhir bulan tinggal perhitungan pembayarannya aja gitu atau bagi hasilnya berapa nih setelah dicek semuanya benar apa enggak di cross check lagi kalau benar ya udah tinggal klik laporan terus nanti tinggal bagi hasilnya berapa bayarin deh akhir bulan udah beres awal bulan Iya, udah betul. mengerjakan awal bulan yang Iya. laporan awal Ya bulan. masih pada belajar deh, nanti sambil ini bisa tanya lagi ya. Oke, yang penting punya semangat belajar ya Bunda. Iya. Amin, Oke, amin. baik. Ya. Terima kasih Bu Inge. Iya, makasih Bu Nani. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, saya mau apa yang mau bertanya? Artinya tidak ada yang mau bertanya, berarti ini sudah mengerti atau diam-diam? Saya jadi bingung nih Pak Arif mau nanya. Ya, semoga semuanya sudah mengerti ya Bun ya. Jadi Mudah-mudahan sih. ya, Ya mudah-mudahan. jadi nanti paling tinggal sedikit-sedikit saja ya Ya, yang betul. mungkin konfirmasi ke Bunda Bulusi atau Papati ataupun saya ya. Jadi untuk prosesnya jadi lebih cepat gitu ya. Oke, mungkin setelah ini mulai bulan Oktober, laporannya bulan September, November. Jadi sudah siap menggunakan aplikasi semuanya ini ya. Dari berapa hari ini yang ikut training Pak Arif? Ada 20 lebih ya? 26. 26 Bu. Alhamdulillah banyak ya. 26. Nah ini bisa jadi catatan ya. Di mulai bulan depan nanti sudah tidak ada yang menggunakan aplikasi manual lagi nih. Oke, ada unit-unit baru di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa dari mana? Dengan Bu Hoir dari Bimba AIW Sulang Rembang. Wah, tetangganya Mas Arif ini. Iya. Mau tanya Bu, Monggo, kalau silakan. tentang voucher, biasanya kan ada voucher humas potongan senilai 50.000. Itu untuk kode vouchernya itu yang pojok atas itu ya Bu, pojok kiri atas itu. Nah, ini Mas Arif ini yang berhubungan sama voucher. Silakan Mas Arif. Iya, betul. Betul Bu. Jadi kode voucher itu yang ada di kiri atas itu ya. Untuk kode vouchernya. Tapi kalau sebenarnya untuk unit aktif itu tidak begitu itu ya Bu untuk kode voucher gitu ya. Sebenarnya tidak begitu bermasalah gitu. Hanya saja untuk di inputannya saja gitu ya. Di laporannya itu. Nah, karena sebentar ya, coba saya masukkan gitu.
Nah, karena kalau nah, jadi untuk kode vouchernya itu ya, yang benar yang ada di kiri itu ya Bu. Jadi tinggal di input di sini, nanti akan masuk, tinggal nanti kalau misalkan mau digunakan ditambah penerimaannya itu. Ya betul Bu. Yang berupa angka-angka itu Bu, yang di kiri atas ya. Itu kan ada dua ya Bu. Ada dua, yang satunya bisa disobek kan? Ada dua angka kan? Angkanya ada dua, di yang panjang dan yang di pendeknya gitu kan? Ya, jadi yang berupa angka itu biasanya ada hurufnya nggak Bu itu di situ? Ada ya, ya. Jadi bisa diketik semuanya yang ada angkanya di situ untuk kode vouchernya. Seperti itu Bu. Ada lagi tambahannya? Pertanyaannya dari Bimba Sulang sudah? Oke. Mikrofonnya tertutup jadi Nah, ya Pak, sudah. oh, Terima sudah. kasih. Ya, sama-sama. Oke, silahkan dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada lagi, atau mungkin yang sudah bertanya juga boleh bertanya lagi ya. Ini waktunya masih lumayan banyak, masih ada 30 menit lagi gitu ya. Jadi sayang misalkan sudah tidak ada yang bertanya kalau harus kita tutup. Ya, dari Bimba Purwodadi lagi silahkan Bu. Ya, eh, Pak Arif mau tanya, itu semisalnya tadi berkaitan dengan voucher ya Pak. Nah, itu kita tuliskan untuk potongan misalkan 50.000 untuk vouchernya kayak gitu. Itu otomatis langsung kepotong di biaya penerimaan SPP-nya Pak? Atau itu nanti keterangannya ketika sudah di DPU-nya atau seperti apa Pak? Ya, baik. Jadi untuk vouchernya nanti itu sudah eh, untuk di vouchernya tetap akan ada ya, tapi hanya ada di DPU-nya gitu ya Bu. Misalkan kita tambahkan vouchernya gitu ya. Ini Mas Arif, Ya, aku Bun, bantu silakan. jawab ya. Perihal voucher di unit aktif itu sebenarnya tidak mengurangi SPP dari murid tersebut ya. Karena kalau di unit aktif itu voucher itu diberikan oleh mitra gitu loh sebagai seperti humas gitu. Kalau humas kan diambil dari apa pendaftaran kan. Tapi kalau voucher tuh dari SPP. Nah, setahu saya ya kalau voucher itu kalau kalau dipotong dari SPP-nya berarti dia merubah data SPP lagi gitu. Ya nggak Mas Arif? Setahu saya. Jadi SPP-nya tidak berubah. Mungkin saya kurang tahu deh. Coba deh Mas Arif di data voucher itu mengurangi nggak seandainya ada voucher nilainya. Karena setahu aku voucher itu diberikan mitra sebagai reward lah seperti itu. Tapi tetap laporan ke kaminya penuh. Coba deh voucher yang ke vouchernya deh, ke file vouchernya sebelah kiri tuh. Nah, itu ada nggak? Ini kan hanya ini Hanya hanya namanya untuk aja ya? memasukkan saja Bun, tapi Oh, oke, oke. untuk Tetap di hanya nama aja. penerimaan. Tapi kalau untuk di penerimaan, Penerimaan. ya untuk di penerimaan, nah, ini contoh misalkan ini sudah ada voucher yang masuk ya. Coba mengurangi nggak? Enggak sih. Nah, untuk total data SPP dan penerimaan lainnya ini akan Mengurangi. terkurang. Iya, tapi sebentar. Nah, tetapi Tetap kan? ya
Jadi Tidak untuk mengurangi kan? di dalam Cuman catatan aja. iya catatannya mengurangi, tetapi di data SPP-nya tidak akan mengurangi karena itu voucher itu diberikan untuk Reward. murid, ya Reward untuk sebagai murid reward. gitu, bukan untuk pengurangan ke SPP. YPAI seperti itu, ya. Jadi laporannya Gitu. tetap SPP utuh gitu ya. Mm-mm. Kecuali beasiswa. Kalau beasiswa kan dia rutin ya, memang laporannya rutin gitu kan. Makanya dia dapat beasiswa 50%, bayarannya 100.000, ya udah tiap bulan ya 100.000 dan itu bisa apa namanya? Bisa kita itu di data muridnya gitu kan, nama muridnya gitu kan. Setahu saya seperti itu. Bisa dipahami ya, Bu? Oh iya, bisa Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Dari Bimba Bancang, mungkin Bancang daerah mana Ibu? Halo. Ibu, boleh kenalan? Suaranya belum terdengar? Sudah. Nah, oke. Dari mana Ibu? Ibu dari Bancang, Bancang daerah mana ya, Bu? daerah Rembang. Kebetulan saya Oh, mitranya Rembang juga. Bulan. Oh, Rembang. Ibu multranya ya. Kirain punyanya Bulan. Rembang, Semarang ya? Jawa Rembang Tengah, deket sini. perbatasan Jawa Timur, Bu. Ya, Oh, iya, iya, iya. deket Jepara, Bun. Oh, iya, iya. Makanya tanggone Mas Arif. Deket ini Tuban. Iya, iya, iya. Ya, salam kenal Bu Ani. Alam kenal kembali dengan Ibu siapa tadi? Bu Ivo. Bu Ivo. Bu, Bu Ivo. maaf kalian mau Iya. bertanya, Bu? Monggo, silakan, Bu. Ya, kebetulan tadi kan kepala unit saya yang di Sulang itu kan menanyakan soal voucher. Nah, ini berarti saya simpulkan kalau voucher itu tanggungannya mitra, nggih, Iya, bukan betul. Oh. Tapi laporan ke kami tetap gitu. Ya, karena kan sebelum laporan online dulu waktu manual itu Bisa dikurangi. Ya, itu kan vouchernya dipotong Dari dari SPP-nya. SPP-nya itu gitu. Jadi selama laporan online ini untuk voucher tanggungannya mitra ya. Gitu. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, Bu. Monggo, silakan. Kebetulan kan di unit-unit kami itu ada program. Yang pertama kan untuk anak yatim itu gratis. Beasiswa, Wah, ya. Terus yang kedua untuk apa namanya anak-anak penghafal duafa ya. Anak-anak penghafal Al-Quran pun kami gratiskan juga. Itu boleh nggak untuk murid beasiswa itu di laporan dituliskan duafa atau harus diberikan keterangan lain? Boleh. Kalau begini Bu, kalau murid tersebut tidak ada pembayaran SPP atau bisa juga disebut beasiswa 100% atau bisa juga tulis duafa gitu. Karena kami ingin mengetahui laporan perkembangan murid di unit semua unit aktif ya gitu loh. Entah itu yang bayaran atau yang tidak bayaran gitu. Yang beasiswa, yang duafa seperti itu. Ya, boleh ditulis nanti ada keterangannya duafa gitu. Tulis aja seperti kan ada itunya kan di keterangannya gitu. Murid beasiswa atau murid duafa seperti itu. Nanti SPP-nya 0. Gitu. Nah, ini coba Mas Arif. Di data SPP, data murid, di murid dulu. Nah, ini Bu, di sini Bu, di
status apa sih status ya? Golongan. Nah, ini ada beasiswa full 3 kali, seminggu 3 kali. Nah, ini pembayarannya 0 seperti itu, Bu. Bisa aja 2. Nanti kalau mau beasiswa yang 50% ada juga di situ di golongan. 50%. Coba Mas Arif, ada nggak beasiswa yang 50%? Nah, ini ada S1 seminggu 3 apa yang beasiswa 50%, yang berapa persen ini ada semua. Ya, di golongan, Bu. Nomor golongan ya. Iya. Terima kasih Bu Oke. Nani atas Sama-sama. Salam buat Bu Bulan. ya. Insya Allah jauh Bu. Oh, jauh. Ya 3 jam perjalanan. Ya nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi? Maaf Bu, saya tanya Monggo, kembali. silakan. Ini lanjutannya dari Bu Bimba Bancang tadi ya, Ya. mengenai semisal Bu, itu kan ada murid duafa. Nah, Mm-mm. duafa itu kan berjangka, jadi itu kan ada Mm-mm. jangkanya. Semisal kita itu lupa untuk melanjutkan jangkanya lagi, itu kan semisal sudah habis jangkanya, kayak gitu kan kita harus lagi ya Bu, ngeklik lagi untuk diperpanjang jangkanya. Perpanjang via Semisal lupa untuk memperpanjang jangka itu bermasalah nggak sih Bu kayak Enggak gitu? sih, enggak. Tapi nanti ada tandanya aja sih biasanya. Coba deh Mas Arif. Biasanya ada tandanya perpanjangan atau belum gitu. Kalau nggak salah sih saya pernah juga. Coba deh Mas Arif diituin deh yang ada perpanjangan. Ada tandanya Bu, sudah habis perlu diperpanjangan atau tidak gitu. Ya kan, Ci? Ada nggak, Ci? Iya, boleh sambil dibuka Pak Arif untuk buku induk. Saya mana? Oh iya, saya lupa share screen tadi. Nah, jadi seperti ini Bu Nah, ya. ini 1 sedang berjalan. Nanti ada ketahuan tuh kan 1 Februari 2024. Nanti ketika sudah lewat, coba deh lihat lewat apa di itu di Mas Arif. Tanggal itunya. Tanggal apa? Coba dibuat September 2023. Nah, ini di sini. Coba diaturnya sampai September, Pak Arif. Diaturnya sampai April, sampai September. Nah, ininya merah, Bu. Tanda ininya merah, kan tadi hijau kan? Kelihatan nggak? Nah, tadi kan hijau. Nah, ini sekarang merah. Kelihatan. Nah, berarti ya harus perpanjangan. Itu aja sih kalau duafa atau yang beasiswa seperti itu. Tinggal kita melakukan Berarti ini tidak aja. bermasalah semisal kayak gitu kita langsung perpanjang kayak gitu nggak masalah ya Bu? Nggak masalah. Sekarang tinggal diingatkan ke orang tuanya aja apa ingin dilanjut beasiswanya atau seperti itu. Oke, Ya. baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ya mungkin orang tuanya enggak ada Bu, saya bulan depan sudah mau bayar gitu. Nah, itu kan berarti ganti gitu kan SPP-nya atau beasiswanya jadi murid apa ya? Lanjutan sebutannya. Ya, lanjutan tapi nanti golongannya jadi S3 Golongannya aja, jadi Bun. S3 gitu. Jadi kan nggak ada lagi tuh status beasiswa. Harus beasiswanya hilang gitu. Kalau dia normalnya bulan depan, Ibu insya Allah bulan depan saya sudah bisa bayaran. Gitu. Ya, itu boleh ditanyain kok ke orang tua murid ya. Jangan kita biasain ya udah Bu dilanjut aja beasiswanya gitu. Ya jangan. Kita boleh menanyakan ke orang tua, Ibu ini masa beasiswanya sudah berakhir, namanya bulan Oktober. Apakah tetap ingin dilanjut
beasiswa atau Ibu sudah bisa membayar gitu loh. Kan kami ada beasiswa 50%, 75% gitu. Boleh ditanyakan seperti itu ke orang tua. Ya. Tapi kalau orang tuanya bilang, "Ya Bu, saya belum mampu." Ya udah dilanjut. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Ini dari rata-rata pakai nama ya. Nah, ini ada Punden 04 Wirosari. Ini daerah Jawa Tengah juga nih sepertinya. Ibu siapa nih? Ibu Punden. Cisaranten Kulon ini baru nih sepertinya unit baru ya. Cisaranten Kulon. Halo, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, bagaimana Bapak Ibu Mitra dan Kepala Unit? Masih ada pertanyaan lagi kah? Atau cukup? Kalau memang sudah cukup, berarti bisa kita akhiri ya Bun ya. Ya, oke, karena mungkin sudah tidak ada yang resen, sudah tidak ada yang chatting. Ya, semoga eh, untuk training aplikasi kali ini bisa diterima ya dan juga semuanya bisa paham ya. Dan juga kalaupun memang belum paham, teman-teman semuanya, Bapak Ibu Mitra bisa langsung konfirmasi saja ya, bisa langsung chatting, WA, email gitu ya ke Bu Nani, Bu Lucy, Pak Patih ataupun ke saya ya. Nanti akan kami coba bantu untuk menjawabnya ya. Oke, baik mungkin dari Bunda sebelum kita tutup ada yang ingin disampaikan lagi Bun, diberikan penguatan lagi, silakan Bunda. Baik, terima kasih Mas Arif. Terima kasih buat Bapak Ibu Mitra yang sudah mengikuti training aplikasi hari ini ya. Semoga apa yang sudah didapatkan ilmu hari ini dapat diterapkan di laporan ke depannya ya. Apabila ada yang masih belum paham, monggo silahkan ditanyakan. Nanti setelah ini Mas Arif akan memberikan ringkasan atau apa namanya? Apa namanya Mas Arif? Rekaman Bun. Rekaman Rekaman, dari record dari meeting hari ini. Nanti kalau yang belum dapat bisa WA ke saya atau ke Ibu Lucy ya. Baik, saya mohon maaf sekali lagi apabila ada atau ada kekurangan atau dalam penyampaiannya training hari ini. Sekali lagi terima kasih sekali lagi. Semoga kedepannya Bimba akan terus berkembang dan tetap semangat dan terus belajar. Silakan Mas Arif.